dengan kita. Kita percaya ya, sekalipun ini ibadah online, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak membatasi ruang dan waktu. Amin. Tuhan selalu ada buat kita. Kita mau bersyukur buat Tuhan. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati hidup kami semua, dan kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua itu untuk kebaikan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau menari untuk Tuhan, lebih semangat lagi. Amin. 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 Yuk semuanya berdiri, kita mau menari untuk Tuhan.
Sekalipun dia seorang raja, dia tidak mau menari-nari di hadapan Tuhan karena cintanya kepada Tuhan. Kita mau menari untuk Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati siapa kakak-kakak yang ambil bagian dalam pelayanan untuk hari ini. Engkau akan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk. Terima kasih buat kakak-kakak yang bantu hari ini. Adik-adik, hari ini kita mau belajar yaitu tentang sebuah tema ya. Tema hari ini adalah jangan berdusta. Ya. Apa tema hari ini adik-adik? Jangan berdusta. Ya. Adik-adik, tahu nggak apa itu arti berdusta? Ayo, siapa yang tahu boleh angkat tangan dan boleh dijawab dari rumah saja. Siapa yang tahu? Berdusta. Apa ya Kak berdusta itu ya? Nah, kalau adik-adik pengen jelas, dengerin firman Tuhan hari ini baik-baik sehingga adik-adik jelas dan mengerti apa itu berdusta. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Kejadian 4 ayat yang ke 1 sampai dengan 16. Ya, persiapan Alkitab adik-adik, kakak ulang sekali lagi. Hari ini kita ambil dari Kejadian 1, Kejadian 4, maksud kakak ayat 1 sampai dengan ayat 16. Adik-adik gak usah baca saja, perhatikan nanti biar paham ya.
kakak akan ulas dari ayat pertama sampai yang ke-16. Di situ ada dikisahkan. Apa di situ judulnya? Ya, judulnya adalah Kain dan Habel. Ya, adik-adik, tentu tidak asing buat adik-adik bahwa anak Adam dan Hawa, ya, pada permulaan penciptaan dan menciptakan Adam dan Hawa. Di situ setelahnya Adam dan Hawa mempunyai anak, ya, namanya yang pertama adalah Kain. Ya. Kain yang dimaksud bukan Kain seperti ini ya, jadi ya. Ini adalah sebuah nama. Kalau ini nama barang atau jenis ya. Tapi Kain ini adalah sebuah nama orang. Ya. Kalau dilihat dari bahasanya sana, jadi ya mungkin bahasa Ibrani atau bahasa Yunani sana, Kain itu namanya adalah Kain. Ya. Mungkin huruf K ya. Kain. Ya. Adik-adik bisa memahami ya. Adalah Kain yang mempunyai arti apa? Kain mempunyai arti adalah tombak. Yuk, siapa yang tahu tombak? Ada yang tahu? Ya. Tombak. Kalau belum ada yang tahu, kakak kasih contoh. Dulu waktu peperangan zaman Belanda atau zaman Jepang, orang-orang Indonesia pada waktu itu belum teknologinya belum maju. Jadi peperangan kita, orang-orang itu kalau tentara mungkin sudah ada tembak ya, tapi kalau orang-orang biasa belum punya. Jadi mereka pakai tombak. Kalau tombak itu dalam olahraga misalkan ada dia, itu namanya, kalau ada tahu namanya olahraga lempar lembing, itu adalah dia memakai tombak yang olahraganya seperti ini aja. Ada kayu, dia sambil lari dilemparkan atau lempar lembing, itu adalah tombak. Nah, itu yang namanya tombak. Jadi Kain atau Kain tadi mempunyai arti adalah tombak. Nah, terus siapa arti daripada Habil kak? Ya, adik-adik, sekali lagi, kalau nama itu pasti artinya banyak sekali adik-adik ya. Tergantung dari mau diterjemahkan bahasa apa ya. Misalkan nama angel, kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris adalah dia malaikat ya. Tetapi kalau di bahasa Jawa kan jadi angel atau sulit lah, itulah nama. Jadi nama itu tergantung dari bahasa apa dan mau diterjemahkan kemana. Nah, itulah nama. Kalau yang Habil ini adik-adik ya, ada kakak cari-cari mempunyai arti kesia-siaan. Ada yang artinya kesia-siaan. Ada juga yang mengartikan uap. Adik-adik tahu uap ya. Jadi uap itu adalah misalkan air direbus, itu keluar uapnya, itu akan hilang. Nah, kenapa kok bisa diartikan seperti itu? Ya mungkin karena gini adik-adik. Karena Habil ini hidup di dunia tidak terlalu lama. Jadi mungkin orang menerjemahkan ada yang namanya kesia-siaan, ada yang menerjemahkan uap, jadi cuman sebentar kelihatan, sebentar hilang. Nah, kakak mulai cerita. Kain dan Habil ini, Kain adalah kakaknya dan Habil adalah adiknya. Dia bertumbuh dan sudah menginjak remaja atau dewasa, pemuda. Nah, mereka mempunyai kegiatan sendiri-sendiri adik-adik ya. Mereka mempunyai pekerjaan masing-masing ya. Kain bekerja sebagai apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Pekerjaan Kain apa? Kain adalah sebagai petani. Ya, sekarang kakak tanya. Adik-adik atau kakak-kakak di sini, apa sih kepanjangan dari petani? Ada yang tahu nggak? Nanti kalau tahu Kak Yudi tak beri bakso. Kepanjangan petani apa? Ya, adik, perhatikan ya. Mungkin ini sesuatu yang baru mungkin ya. Petani adalah penopang apa? Kehidupan negara Indonesia. Ya, penopang ketahanan ya, bukan kehidupan, penopang ketahanan Republik Indonesia, itulah namanya petani.
Itu yang dicetuskan oleh presiden kita yang pertama, Pak Karno ya. Petani ini adalah suatu kegiatan di mana kegiatan ini mengolah hasil daripada tanah ya. Dia mencangkul, dia menabur, dia menanam, dia menyemai, dia memupuk, dia menyirami. Itulah kegiatan daripada seorang petani. Itulah kegiatan daripada si Kain atau pekerjaan daripada si Kain. Kain ini pekerjaan sehari-hari dia adalah bertani atau bercocok tanam ya. Bercocok tanamnya mungkin adik-adik tahu kalau di sini bercocok tanam itu mungkin ada yang jagung, ada yang padi, ada yang ketela, ada yang singkong, mungkin ada pohon-pohon sayur-sayuran ataupun pohon buah-buahan. Itulah yang dinamakan petani. Nah, sedangkan si Habil ini dia pekerjaan sehari-hari adalah penggembala ya. Kalau cerita kakak-kakak yang minggu-minggu kemarin seringkali bercerita bahwa orang Israel pada waktu itu pekerjaan turun-temurun adalah seorang penggembala, di mana menggembalakan kambing, domba, lembu, sapi maupun keledai atau unta misalkan ya. Nah, itulah pekerjaan si Kain dan pekerjaan si Habil adiknya. Nah, adik-adik pada waktu itu dua orang ini sama-sama menghadap Tuhan. Kira-kira menghadap Tuhan ngapain ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya. Zaman dulu kalau mau menghadap Tuhan atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mereka persembahannya ini akan dibakar ya. Jadi di situ ada korban bakaran ya. Di situ bisa kambing domba ataupun apapun yang menjadi hasil daripada jerih payah mereka atau hasil dari kegiatan mereka sehari-hari ya. Mereka akan persembahkan kepada Tuhan. Nah, datanglah si Kain yang sebagai seorang petani tadi. Dia sama-sama menghadap kepada Tuhan. Biasanya mereka membuat mezbah, mungkin adik-adik kalau belum tahu mezbah, di situ ada seperti batu, di mana di situ biasanya untuk diadakan korban persembahan kepada Tuhan, yaitu persembahan yang dibakar ya. Kalau kita lihat ceritanya zaman dulu yaitu cerita si Ishak yang mau dipersembahkan kepada Tuhan lewat ayahnya Abraham ya, seperti itulah. Si Kain membawa hasil daripada pertaniannya. Dia membawa singkong, dia membawa jagung, dia membawa pisang ataupun buah-buah yang lainnya dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian juga si Habil. Habil juga mempersembahkan hasil daripada usaha dia. Tadi sebagai apa? Sebagai penggembala. Dia membawa lembu, dia membawa domba yang terbaik, jadi ya, domba yang terbaik. Habil memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Lalu mereka bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Yang tadi mezbahnya sudah dibikin, sudah dibuat. Lalu dia sama-sama mempersembahkan kepada Tuhan. Dan apa deh akhirnya? Ya, persembahan si Kain tidak diterima Tuhan. Sedangkan persembahan si Habil diterima oleh Tuhan. Kira-kira kenapa ya Dede ya? Kenapa kok persembahan si Habil yang diterima Tuhan sementara persembahan si Kain tidak diterima Tuhan? Ada yang tahu? Ya. Kalau nggak ada, dengarkan yang sungguh-sungguh. Kain memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin juga barang-barangnya bagus ada ya. Mungkin misalkan singkong ya singkong yang bagus, singkong yang besar, misalkan pisang ataupun buah-buahan pasti juga yang terbaik. Saya kira seperti itu ada dia. Demikian juga dengan Habil ini. Habil juga memberikan kambing dombanya juga yang terbaik ada dia. Dia memberikan yang paling bagus untuk Tuhan. Tetapi kok Tuhan tidak menerima persembahan daripada Kain, tetapi menerima persembahan daripada si
Habil. Lalu sangat marahlah hati si Kain. Karena persembahannya tadi gini adik-adik ya. Si Kain tidak memberi dengan tulus, ya. Walaupun sama-sama persembahannya bagus. Kain juga memberikan yang baik dong. Habil pun sama. Tetapi Kain tidak memberikan dengan tulus hati. Tetapi si Habil memberikan persembahan dengan tulus ikhlas, dengan kesungguhan hati. Akhirnya Tuhan melihat bahwa persembahan si Habil lah yang diterima oleh Tuhan. Lalu panas hatilah si Kain kakaknya. Setelah dia panas hati, setelah pulang dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, lalu si Kain mendatangi adiknya si Habil. Dik, yuk tak ajak ke kebun anggurku. Adik-adik, kalau ciri khas di Timur Tengah sana adalah anggur ya. Tentunya anggur sana itu justru anggur kualitas ekspor yang luar biasa. Bagus-bagus adik-adik. Ayo tak ajak ke kebun anggurku, anggaplah kebun anggur ya. Karena dia kan seorang petani. Lalu si Kain mengajak adiknya untuk pergi ke kebun atau ke ladang. Tentunya si Habil kan juga mau dong, dia diajak kakaknya. Wah, mau manen anggur yang wah enak. Tentunya di Timur Tengah kan panas ada dia. Dia semangat, si Habil semangat ikut kakaknya Kain. Si Habil suruh jalan duluan. Ya. Dalam hati si Kain ada dia. Dia sudah merasa panas hati. Dia sudah merasa sakit hati kepada Habil. Karena kok Tuhan pilih kasih ya. Yang diterima persembahannya kok persembahannya si Habil adikku ya, bukan saya ya. Padahal saya juga memberi yang terbaik loh. Itulah yang di dalam hati Kain sampaikan. Dia bergumam dalam hatinya. Lalu mereka berdua pergi dari rumah, pergi ke ladang yang cukup jauh. Karena di sana kan antara rumah sama ladang atau sama kebun itu sangat jauh jadi. Mereka berjalan. Kalau nggak berjalan ya naik keledai. Karena transportasi pada waktu itu keledai ada ya. Belum ada mobil, belum ada sepeda, belum ada kapal belum ada. Waktu itu adanya hanya keledai saja. Dia naik keledai. Setelah sampai di kebun tadi, Habil jalan duluan. Dari belakang dari belakang si Kain mengambil sepotong kayu ya. Diambilnya sepotong kayu ya. Diambilnya sepotong kayu. Yuk minta Kak Iyas untuk memperagakan sebagai Habil ya. Kak Sam mengibaratkan sebagai Kain ya. Lalu setelah mereka sampai di kebun, si Kain tadi, si Kain, yuk si Habil di depan jalan dulu. Pelan-pelan saja, jangan lari-lari. Pelan-pelan saja ya Habil, pelan-pelan saja. Wah, kita mau ke kebun. Kebun kakak sudah panen anggur. Mari kita makan-makan di sana. Siap? Oke, kita berangkat. Dari belakang pelan-pelan si Habil dipukul sama kakak. Akhirnya dia meninggal. Dipukul lagi, diinjak lagi, dipukul lagi, akhirnya dia meninggal. Nah, terima kasih Pak. Nah, dari situ adik-adik ya, karena panas hati Kain, dia sampai tega membunuh adiknya. Padahal sebenarnya dia sayang sama adiknya. Itu karena setan sudah merusak damai sejahtera daripada si Kain. Lalu Kain ini pulang. Setelah dia dalam perjalanan pulang, dia ditanyain oleh Tuhan. Kain, di manakah Habil adikmu?
Jawab Kain, "Saya tidak tahu Tuhan. Apakah saya ini penjaga adikku?" Kain dengan marah ngomong sama Tuhan seperti itu. "Saya bukan menjaga adikku. Dia sudah gede. Dia bisa kemana-mana sendiri. Setiap hari saya tidak mengawasi." Itu jawaban Kain terhadap Tuhan. Yang namanya Tuhan kok ditipu, adik-adik ya. Tuhan bilang gini, "Darah adikmu Habil yang tercurah ke tanah, dia menjerit kepadaku." Ya, darah Habil dia menjerit kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Kain, "Karena kamu sudah membunuh adikmu, maka tanah yang engkau kelola tidak akan menghasilkan panen dengan seutuhnya." Maka tanah yang dikerjakan oleh Habil, oleh Kain ya, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau sesuatu yang seperti yang diharapkan Kain sebelum-sebelumnya, karena tanah itu terkutuk oleh karena darah si Habil. Adik-adik, lalu Tuhan juga masih marah kepada Kain. Tuhan bilang kepada Kain, "Kamu akan kuusir dari daerah sini." Ya, Tuhan mengusir Kain untuk keluar dari daerah itu. Ya, lalu Kain minta kepada Tuhan, "Tuhan, jangan terlalu berat hukumanmu kepadaku." Lalu dengan merengek si Kain menghadap kepada Tuhan dan minta belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan pun berbuat baik kepada si Kain. Bahwa yang ditakutkan Kain, kalau Kain keluar dari daerah itu, dia akan dibunuh oleh orang-orang di sekitar daerah tersebut. Tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kepada Kain, "Tidak akan ada orang yang membunuhmu. Jika ada orang yang membunuhmu atau mencelakai kamu, akan dibalaskan 7 kali lipat." Nah, maka dari itu Tuhan memberi tanda kepada Kain. Ya, di Alkitab memang tidak disebutkan tandanya seperti apa, adik-adik ya, karena beberapa catatan di Alkitab itu Tuhan memberi tanda kepada manusia bisa lewat pelangi, bisa lewat tiang awan, tiang api. Tanda daripada Tuhan kepada manusia seperti itu ya. Tapi di Habil tidak disebutkan, tetapi di situ di dahinya dikasih tanda oleh Tuhan supaya jika dia tidak ketemu orang lain itu gak akan membunuh si Kain. Lalu Kain keluar dari kota itu, dari daerah itu ya. Dia mengembara ke negara-negara sekitarnya karena dia sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan Kain ini jadi seorang pengembara ya. Dia pergi ke daerah-daerah sekeliling itu, yang tadinya dia sudah enak-enak bertani, rukun dengan adiknya seorang penggembala. Si Kain adalah seorang petani, dia tanahnya subur, hasilnya luar biasa. Tetapi setelah dia membunuh adiknya, dia dimarahi oleh Tuhan, dia dikutuk oleh Tuhan. Akhirnya dia keluar dari daerah itu, dia menuju ke daerah yang namanya Nob, ya, daerah sekitar sungai Tigris atau Efrat di situ ya. Sekitar situ dia mengembara daerah situ. Nah, dari situ adik-adik, kita boleh belajar dari kisah antara Kain dengan Habil ini, adik-adik ya. Kain dengan Habil harusnya dia hidup rukun, tetapi Kain sakit hati kepada si Habil karena persembahannya diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan dia tidak. Nah, di situ Kain sudah berdusta kepada Tuhan. Dusta si Kain apa, adik? Kalau ada yang memperhatikan yang kakak sampaikan tadi, dusta si Kain kepada Tuhan adalah waktu Tuhan bertanya kepada Kain, "Di manakah adikmu?" Kain menjawab apa? "Saya tidak tahu." Padahal Kain sudah membunuh adiknya, tetapi dia bilang saya tidak tahu. Itulah dusta daripada
Kain. Nah, karena Tuhan ini melihat hati adik-adik ya, mungkin Tuhan melihat persembahan Kain ini tidak dengan rela hati, sehingga Tuhan tidak mau menerima persembahannya. Sedangkan persembahan si adiknya Habil, dia diterima oleh Tuhan dengan senang hati. Nah, itulah celah yang dilakukan oleh setan kepada Kain, supaya Kain ini membunuh si Habil. Yang Habil ini hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dia tidak berdusta, ya. Habil tidak suka berbicara yang bohong, ya. Dusta itu sama dengan bohong, ya. Dusta itu bisa sama dengan berita bohong atau kabar hoak atau kabar hoax atau kabar yang tidak benar atau isyarat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada mungkin bingung ya, isyarat tidak sesuai dengan kenyataan itu apakah? Misalkan saya tanya ke Kak Gilang sudah makan belum? Kak Gilang mungkin jawab gini, padahal dia sudah makan. Nah, itu isyarat yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, misalkan ada adik ditanya oleh mama atau bapaknya, Dek, malam ini ada mau mengerjakan PR enggak? Oh, enggak ada PR Pak, enggak ada PR Mah. Padahal ada PR. Itu contohnya ya. Contoh misalkan isyarat itu misalkan dengan lambaian tangan gini, bisa dengan mengangguk-angguk. Itulah contoh-contoh isyarat atau ya hal-hal seperti itulah. Nah, adik-adik, dalam tema firman Tuhan tadi adalah jangan berdusta. Ya, Kain sudah melakukan dusta kepada Tuhan. Lalu Tuhan kok didustai? Tuhan kan tahu semuanya, ya. Akhirnya Tuhan tahu bahwa Kain ini telah membunuh adiknya, telah membunuh Habil, tetapi dia tidak mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia telah membunuh Habil. Maka Tuhan marah kepada Kain. Akhirnya Kain jadi seorang pengembara mana-mana. Yang tadinya hidupnya sudah enak, setiap bercocok tanam hasilnya sempurna, setiap dia menanam apapun, dia menebar benih apapun selalu tumbuh. Tetapi karena dia sudah mendustai Tuhan, maka Kain ini terusir dari daerahnya. Dia mengembara kemana-mana, ke daerah-daerah yang mungkin dia tidak kenal. Nah, itu adalah cerita kakak malam hari ini, yaitu tentang sebuah perkataan yang jujur, atau supaya adik-adik tidak berdusta, ya. Karena dusta ini adalah orang saja tidak suka, apalagi Tuhan, ya. Kita harus berkata apa adanya. Kita harus menyampaikan sesuatu yang jujur. Kita harus jangan sampai memberitakan kabar yang tidak benar, atau kabar-kabar yang palsu, atau bahasa kerennya adalah kabar yang hoax, tidak ada kenyataannya, atau fitnah. Itu hal-hal yang tidak dikenan Tuhan. Nah, sebab itu kita harus belajar, ya. Seperti misalkan ditanyain oleh mama bapak adik, hari ini ada PR enggak, Dek? Kalau memang ada, jawab ada Pak, ada Mah. Tapi kalau memang tidak, oh enggak ada, harus dijawab dengan jujur. Jangan seperti kehidupan si Kain. Yang Kain, dia tidak berkata dengan jujur waktu ditanya oleh Tuhan. Dia tidak berkata dengan apa adanya. Dia bahkan sudah membunuh adiknya yang harusnya dia kasihi, dia sayangi, dia jaga. Tetapi si Kain tidak mau menjaga adiknya, bahkan malah membunuhnya. Nah, dari pelajaran ini adik-adik harus mengasihi satu sama lain, harus berkata jujur kepada siapa saja, ya, baik itu kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-temannya. Jangan sampai misalkan adik-adik saat guruan dengan teman-temannya, misalkan berguru dengan teman-teman, jangan sampai perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan hati temannya, atau suatu kata-kata fitnah, atau perkataan-perkataan yang mungkin teman-temannya, wah aku sebenarnya tidak seperti itu loh. Hal-hal yang mungkin di pemandangan teman-teman, aku tidak seperti itu kok, kamu ngomongnya salah. Jangan sampai seperti itu. Kita harus selalu belajar
jujur. Karena dimana kalau di situ kita belajar jujur, kita mau jujur, Tuhan pasti akan memberkati kita. Kalau kita belajar jujur, mau melakukan apa yang jujur, tentunya orang-orang di sekitar kita akan senang. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita ngomong apa adanya, kita berbicara tidak ada dusta, kita berbicara sesuatu yang benar, pasti Tuhan suka hal-hal seperti itu. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini kakak akhiri sampai di sini. Tapi jangan lupa untuk ayat hafalannya bisa dicatat atau dibuka. Ya, kakak buka dulu ya. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14 ya, kakak ulang. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu ya. 1 Petrus 1 ayat 14, kakak ulang sekali lagi. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu ya. Kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada guru-guru kita. Kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada kakak-kakak yang mengajar kita. Kita harus menjadi anak yang taat kepada orang-orang yang mungkin lebih tua dari adik-adik. Kita boleh belajar suatu kejujuran. Kita harus belajar supaya kita tidak berdusta, karena dusta adalah sesuatu yang tidak dikenal Tuhan. Bahkan manusia pun tidak suka orang yang berdusta. Oleh sebab itu tadi firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus taat ya. Taat ini untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi dicontohkan kisah daripada Kain dan Habil ya. Habil tidak berkata jujur. Habil seorang yang berdusta. Akhirnya Tuhan membuatnya menjadi seorang yang sengsara. Ada dia bahkan merantau kemana-mana. Dia ke daerah-daerah mungkin yang dia tidak tahu, dan daerahnya adalah mungkin daerah-daerah yang tidak subur, yang tidak seperti pada waktu dia hidup rukun dengan Habil adiknya. Nah, itu adalah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan doa dan harapan kakak adik-adik tetap semangat, baik itu semangat ibadah, tetap semangat belajar, tetap semangat sukacitanya, tetap semangat dalam hal membantu mama papa sebisa mungkin ya. Harapan kita supaya nanti hari-hari ke depan kita boleh bertemu lagi, kita boleh beribadah bersama-sama, bersukacita bersama-sama. Itu doa dan harapan kakak. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.